Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam nama budaya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan senang sekali pada hari ini saya Yosef bisa kembali menghibur Bapak Ibu melalui podcast kami di channel Diong Advokat. Channel yang akan selalu memberikan edukasi, pemahaman, serta pengertian tentang hukum. Channel Young Advokat bersama LBH Pendidikan akan selalu hadir di setiap minggunya. Dan pada hari ini saya ditemani oleh Direktur LBH Pendidikan Indonesia, Bang Kinta. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya Set. Ya, masih puasa ya Bang ya? Masih puasa. Alhamdulillah ya. Selamat menjalankan ibadah puasanya juga untuk umat Muslim pada hari ini. Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas episode perlindungan anak dan sistem peradilan pidana terhadap anak beserta dasar hukum. Kami akan berdiskusi bersama Bang Kinta. Baik Bang, terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Kira-kira pengertian dari perlindungan anak apa sih Bang menurut undang-undangnya dan dasar hukumnya? Ya, terkait dengan pengertian perlindungan anak adalah seperangkat peraturan ya kan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak mendasar anak ya kan, untuk tidak mendapatkan tindakan kekerasan ya kan, diskriminasi ataupun adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak-hak mendasar anak. Prinsipnya sih itu gitu. Prinsipnya itu ya Bang, ya. Sesuai dengan pengertiannya. Asas dan tujuannya terbentuknya perlindungan anak ini apa Bang? Iya, jadi kenapa dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak? Pada dasarnya Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, gitu loh. Maka itu dituangkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu. Untuk adanya perangkat hukum di Indonesia untuk melindungi hak-hak mendasar anak apa saja, gitu. Nah, maka itu turunannya ada Undang-Undang Pengadilan Anak ya, dulu nomor 3 tahun 97, walaupun sekarang sudah direvisi, sudah dirubah gitu loh menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang pada dasarnya itu adalah seperangkat aturan hukum atau instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak mendasar anak. Oh, berarti dengan dirubahnya aturannya, otomatis tatanan bahasanya juga dirubah ya Bang ya? Iya, tatanan bahasanya. Terus Bang, bagaimana nih bila anak menjadi korban pelaku atau pelaku kejahatan Bang? Iya. Penanganannya seperti apa tuh Bang? Ya, jadi memang anak ini kan kelompok masyarakat yang rentan ya, rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, maupun pembulian ya terhadap teman-temannya sesama sebayanya gitu loh. Nah, ketika anak menjadi korban, acap kali juga anak enggan untuk berbagi cerita kepada orang tua, gitu kan. Untuk berbagi cerita kepada orang tua apa yang dia alami gitu loh ketika dia sudah telah menjadi korban. Nah, begitupun ketika anak menjadi pelaku. Ketika anak ini menjadi pelaku itu kan pelaku kejahatan ya, baik tadi pembulian terhadap teman di lingkungannya gitu loh atau sebayanya, ataupun melakukan kejahatan lainnya misalkan seperti pencurian ataupun menjadi kurir narkotika misalkan, gitu loh. Anak ini tidak lepas karena menjadi korban di lingkungannya sendiri, gitu loh. Seperti itu. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan anak itu sendiri seperti apa sih Bang di dalam undang-undang ini perlindungan anak maupun sistem peradilan pidana anak ini Bang?
Ya, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk setiap orang atau janin yang masih berada dalam kandungan. Itu pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah setiap orang, ya kan, yang belum yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Itu kategori anak. Itu dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Iya Bang, Gitu. menurut peradilannya ya kan Bang, umur 18 itu masih dikategorikan sebagai anak ya Bang. Ya. Ketika lebih, otomatis dia bukan sebagai anak lagi dong. Ya. Nah, mengenai perbedaan itu Bang, anak dan bukan anak, peradilannya seperti apa sih Bang? Kira-kira? Apakah dia terbuka atau seperti apa Bang? Ya, di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang ada yang berbeda ya. Indonesia sudah membuat undang-undang, ada Undang-Undang Pengadilan Anak dulu, Peradilan Anak ada tahun 97 ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 97, dan pasca reformasi ini diperbaiki, yaitu dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Iya. Nah, di dua undang-undang ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini melengkapi undang-undang yang sebelumnya, sehingga dianggap sudah tidak relevan lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 itu, maka dibentuklah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada perbedaan definisi di situ di Undang-Undang Pengadilan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana itu disebut anak nakal, ya. Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, gitu loh, itu tidak lagi digunakan terminologi anak nakal terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ya kan? Tapi digunakan dengan bahasa anak yang berkonflik dengan hukum, gitu loh. Oh, lebih diperhalus berarti. Diperhalus. Itu baik si pelaku ataupun yang menjadi korban bahasanya seperti itu Bang, atau ada perbedaan antara dua itu Bang? Ya, kalau misalkan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tujuannya adalah untuk merubah stigma terhadap anak yang melakukan satu tindak pidana. Dengan terminologi anak nakal, itu kan stigmanya di masyarakat kita tidak baik ya. Iya. Gitu loh. Nah, maka itu tidak lagi digunakan bahasa anak nakal setiap anak yang melakukan tindak pidana, tapi anak yang anak yang berkonflik dengan hukum, gitu. Nah, maka itu ada terminologi juga di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada yang disebut namanya anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum di dalamnya itu ya ada pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, ataupun anak yang telah menjadi korban tindak pidana terhadap yang dilakukan oleh pelaku. Itu perbedaan terminologi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sekarang, gitu. Ya, berarti sudah banyak perubahan-perubahan ya Bang ya. Iya. Dan diperjelas lagi terhadap pengertian-pengertian terhadap anak ini juga ya Bang ya. Terus perbedaan bagaimana tata cara perlindungannya. Terus Bang, untuk yang mengenai yang berkewajiban menjalankan ya kan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, kira-kira siapa aja Bang? Ya, jadi memang di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini banyak pihak yang dilibatkan gitu loh, dan berbeda dengan hukum acara orang dewasa ya. Maka itu ada yang namanya jaksa penuntut anak, ya kan. Ada yang namanya hakim anak, gitu loh. Ada yang namanya pendamping. Pendamping itu ya bisa orang tua maupun lembaga swadaya masyarakat, gitu loh, ataupun dari Bapas ya, Balai Pemasyarakatan, untuk mendampingi si anak di segala tingkatan, mulai tingkat kepolisian, kejaksaan hingga di proses pengadilan, gitu. Nah, oleh karena itu juga ada advokat yang memberikan bantuan terhadap anak. Nah, memang anak ini hukum acaranya berbeda dengan orang dewasa, jadi penanganannya juga berbeda. Mulai dari BAP, ya kan, nanti apabila si anak dibutuhkan keterangannya, polisi itu tidak secara terbuka ya BAP-nya gitu, dan si anak harus didampingi oleh orang tuanya dan ataupun penasihat hukum atau advokat,
gitu. Begitupun dengan Bapas nanti gitu, itu berperan seperti itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk di kejaksaannya seperti apa, Bang? Apakah sama seperti yang dilakukan pada tahap di pihak kepolisian atau seperti apa? Iya, sama, pada prinsipnya sama. Jadi si anak pada tingkat kejaksaan atau tahap 2 ya, Tahap untuk 2. pelimpahan alat bukti gitu loh dengan tersangka, itu juga didampingi oleh orang tua maupun dari Bapas maupun dari advokat yang ditunjuk seperti itu. Iya ya, Bang. Oh, berarti mengenai hukum acaranya sudah berbeda ya, Bang, ya, dipisahkan itu dari yang si orang yang dewasa dengan anak ya, Bang. Iya, Otomatis dipisahkan. mengenai undang-undangnya kekhususan dong ini ya, Bang, ya, maksudnya. Iya, lex specialis drogat lex generalis gitu ya. Baik. Baik, Bang, tadi Abang sama saya juga sudah, terkhusus Abang sih ya kan, sudah banyak menjelaskan terkait pengertian perlindungan anak maupun sistem peradilan pidana anak ini, sampai pun mengenai tatanan dari pihak penyidikan, penyelidikan sampai ke pengadilan. Berbicara tentang perlindungan anak ini, Bang, kira-kira dasar hukumnya seperti apa sih, Bang? Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur di Undang-Undang tahun 2002 ya, gitu loh. Dimana tadi yang saya sampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ini dikhususkan untuk adanya perlindungan terhadap anak, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya penyiksaan, tanpa adanya pengabaian terhadap hak-hak mendasar anak. Seperti itu. Baik, terus di peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana anak ini, Bang, ada nggak dasar hukumnya, Bang, yang mengikat gitu untuk dijalankan seluruh penegak hukum di Indonesia ini, agar tercapailah yang seperti tanpa diskriminasi itu, Bang? Ya, ya, pada dasarnya memang perlu adanya pemahaman terhadap aparat penegak hukum, gitu loh. Mulai dari tingkat kepolisian ketika menangani kasus anak ya, kasus anak. Gitu. Jadi memang aparat penegak hukum sendiri juga punya pengetahuan akan itu, gitu. Bagaimana sih menangani kasus anak, gitu loh. Jadi tidak melanggar hak-hak mendasar si anak, gitu, yang diatur, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, gitu loh, seperti penangkapan, penahanan, gitu loh, pemeriksaan, termasuk penempatan terhadap anak, gitu loh, ya, penahanan ya bahasanya, gitu. Itu kan juga aparat penegak hukum dimulai tingkat kepolisian ya, dalam hal ini penyidik juga harus paham itu, gitu. Gimana sih menangani kasus anak, gitu. Iya, Bang, baik. Abang udah jelasin mengenai dasar hukumnya dan tingkatan-tingkatan yang harus dipahami ya kan. Kira-kira selama Abang menjabat sebagai direktur di LBH Pendidikan Indonesia ini, ya Bang, ada nggak contoh kasus yang Abang jalankan sebelumnya terkait perlindungan anak ini dan sistem peradilan pidana anak ini, Bang? Kami pernah menangani satu perkara, gitu loh, di mana anak ini masih usia sekolah ya, dan masih beraktivitas di sekolah. Si anak ini dititipi satu bungkusan oleh kawannya, gitu loh, yang dimana isinya itu narkotika jenis ganja. Di sekolah ini, di sekolah penitipan. Di sekolah, gitu loh, dan dilakukan sidak gitu oleh pihak sekolah. Ya, pihak sekolah kan tidak mau tahu itu barang punya siapa, tapi itu ditemukan dalam tas si anak, gitu. Sehingga si anak itu dikeluarkan dari sekolah, keputusan dari pihak sekolah seperti itu, dan kami memohon untuk bisa diberikan tenggang waktu pada si anak, karena sudah kelas 3 SMU. Beberapa bulan lagi udah mau ujian gitu loh. Artinya akhir ya, kami melihat bahwa kalaupun memang itu menjadi peristiwa hukum,
Gitu loh. Kami menyadari bahwa sekolah itu bukan sekedar lembaga punishment terhadap anak didik gitu loh. Namanya kan lembaga pendidikan. Iya, Gitu ya, iya. untuk mendidik, tidak sekedar untuk menghukum. Gitu. Kami meminta kepada pihak sekolah untuk diberikan kebijakan agar si anak hingga dapat mengikuti proses ujian nasional saat itu. Gitu. Oh, seperti itu ya Bang ya. Akhirnya diterima tuh sama si pihak sekolah, anak ini tetap Ya, sekolah atau seperti apa itu Bang? ya, anak ini tetap sekolah dengan catatan si anak keluar dari sekolah tersebut, gitu loh. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk sampai ujian seperti itu. Oh, tidak diberikan kesempatan ya, berarti Iya. dia mendaftar ke sekolah lain dong. Sekolah lain, dan itu kan konsekuensinya ya sekolah lain tidak ada yang mau terima karena udah menghitung sebulan atau 3 minggu lah itu ya, gitu loh. Ya tidak ada yang menerima gitu loh. Iya, otomatis dia harus ulang di tahun depan. Iya, betul, gitu. Itu kan akhirnya mengabaikan hak anak ya, gitu loh. Hak anak akhirnya jadi dirampas itu. Seperti Iya itu. Bang. Baik, itu salah satunya ya Bang. Untuk proses pidananya ada nggak kira-kira Bang sampai yang ke litigasi terkait perlindungan anak ini? Abang pernah tanganin nggak? Ya, pernah juga kita menangani satu kasus pidana, gitu loh, yang dimana kategorinya anak ya, dia putus sekolah, melakukan pencurian, gitu loh. Ya, walaupun pihak dari korban, gitu ya, itu tidak memenuhi permintaan kita untuk dilakukan diversi, sehingga si anak tetap diproses sampai putusan di pengadilan tingkat pertama, seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian penjelasan dari kami terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana terhadap anak. Bagaimana dengan penjelasan podcast pada hari ini? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian maupun rekan-rekan bisa memahami dengan penjelasan kami. Kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum lebih lanjut atau bertatap muka kepada kami, khususnya di LBH Pendidikan Indonesia, bisa berkomentar di kolom komentar atau bisa menghubungi kami nanti di kolom deskripsi, saya akan masukkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan podcast kami pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, saya mengutip adagium hukum atau istilah hukum, equum et bonum et les legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Terima kasih Bang Ginta atas waktunya di sela-sela hari yang bulan suci ini. Ya, bulan terima puasa. kasih. Sama-sama, Joseph. Ya, sampai ketemu lagi ya Bang di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.